wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Franky Adrian Darondo, SPI MTRPI, dengan nomor induk nasional 39110482201, NUPTK 77437606611300202. Saya selaku dosen di Politeknik KP Bitung, Sulawesi Utara. Politeknik KP Bitung adalah perguruan tinggi vokasi milik Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan sistem pendidikan 70% praktek dan 30% teori. Mata kuliah yang saya ampu dalam pembelajaran di Prodi Teknik Penangkapan Ikan yaitu mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar. Mata kuliah ini berbobot SKS 1 SKS teori dan 2 SKS untuk praktek. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1 CPL. Baik capaian pembelajaran dari mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar yaitu mampu mengoperasikan dan merawat peralatan navigasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip ilmu pelayaran datar dan ilmu pelayaran astronomi guna menentukan posisi kapal yang akurat di berbagai kondisi perairan untuk melaksanakan pelayaran yang aman dan operasi penangkapan ikan sesuai prinsip-prinsip perencanaan pelayaran baik secara individu maupun secara berkelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu memiliki pengetahuan mengenai konsep dasar dan kaidah-kaidah ilmu pelayaran datar untuk dapat melayarkan kapal baik dengan kinerja individu maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK 1 yaitu menjelaskan bentuk dan ukuran bumi. Sub CPMK 2 memilih peta dan proyeksi untuk digunakan dalam melayarkan kapal. Sub CPMK 3 menunjukkan arah-arah di bumi untuk menentukan haluan dalam melayarkan kapal. Deskripsi mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar yaitu memberikan pemahaman terkait cara menghitung dan menerapkan kaidah-kaidah ilmu pelayaran datar untuk dapat melayarkan kapal baik dengan kinerja individu maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. Bahan kajian dalam pembelajaran ilmu pelayaran datar dalam mata kuliah ini pokok-pokok bahasan materi adalah 1. Bentuk dan ukuran bumi. 2. Jajar-jajar istimewa pada bumi. 3. Proyeksi peta, peta bertumbuh, peta lintang menengah, peta datar. 4. Penentuan arah di bumi serta koreksi pedoman, utara sejati, utara magnet dan utara pedoman, dan utara giro, variasi, deviasi, sembir, koreksi total, haluan sejati, haluan magnetis, dan haluan pedoman. Kelima, pengukuran jarak pada peta laut, simpang, delta bujur, haluan, dan jauh. 6. Mengukur skala jarak di peta. Yang ketujuh, membuat skala tegak pada lintang, membuat skala datar pada bujur. 8. Menentukan simpang, delta bujur, haluan utara selatan, timur barat maupun haluan sero. Yang terakhir yang ke-9 yaitu menentukan haluan dan jauh. Untuk sistem pembelajaran, pengampu mata kuliah tim teaching terdiri dari 3 orang dosen pada mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar. Waktu mengajar 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Terdiri dari 1 kali 50 menit tatap muka, 1 kali 60 menit belajar mandiri, 1 kali 60 menit belajar terstruktur, 1 kali 70 menit praktek. Total pertemuan 16 tatap muka. Untuk ujian tengah semester UTS dilakukan pada pertemuan ke-8 dan untuk ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16. Untuk metode pembelajaran mata kuliah Ilmu Pelayaran Datar ada 4. Yang pertama ceramah. Ceramah ini yaitu penyampaian materi menggunakan bantuan LCD dengan review materi sebelumnya. Yang kedua diskusi, yaitu dengan menghitung lintang dan bujur sama mengerjakan di peta laut. Yang ketiga praktikum. Praktikum sebelum praktek maka saya akan memberikan modul Ilmu Pelayaran Datar dan memberikan coaching panduan sebelum praktek di kapal latih dengan tetap menjaga keselamatan. Dengan adanya praktek akan meningkatkan kompetensi dan keterampilan bagi taruna. Metode ini sangat tepat untuk pendidikan vokasi. Dengan adanya metode pembelajaran ini, maka akan terjadi interaksi pembelajaran dan
praktek antara dosen dan taruna. Untuk sistem penilaian kurikulum vokasi yang memiliki komposisi 70% praktek dan 30% teori. Sistem penilaian teori 20% adanya tugas berdasar tugas yang dikerjakan oleh taruna. 40% nilai dari UTS yang telah dilaksanakan taruna. 40% UAS yang telah dilaksanakan taruna. Untuk sistem penilaian praktek terdiri dari 30% persiapan bahan dan alat yang telah disiapkan taruna untuk selama praktek. 30% proses, yaitu berdasarkan kerjasama kelompok, pemahaman prosedur praktek, ketepatan analisis, ketepatan perhitungan, dan menjaga keselamatan. Dan 40% hasil, berdasarkan penilaian dari dosen dan instruktur dan nakoda, dan berdasarkan hasil tata bahasa dari laporan praktek. Berikut ini adalah daftar nilai semester mata kuliah ilmu pelayaran datar. Syarat dari ujian akhir program, nilai dari praktek minimal B. Hasil penilaian disampaikan secara transparan kepada taruna melalui WhatsApp. Jika taruna mendapatkan nilai kurang bagus, maka akan dilakukan remedial maupun perbaikan nilai sesuai jadwal kalender akademik Politeknik KP Bitung. Berikut ini saya tampilkan proses video pembelajaran secara klasikal di dalam kelas dan video praktek mata kuliah ilmu pelayaran datar di atas kapal latih milik Politeknik KP Bitung. Latihan suruhnya. Duduk. Siap. Gerak. Dan tepat. Masuk. Lapor perkuliahan pada pagi hari ini. Siap dimulai. Lanjutkan. Sebelum mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Doa dimulai. Amin, berdoa selesai. Serah di tempat. Sebelum kita mulai, Ner akan mendengar jelasannya supaya lebih semangat. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Sebelumnya absen pagi hari ya. Untuk ketua kelas berapa jumlah semua? Siap 48. 48. Siap ya. Untuk absen pagi hari ini, Ner akan mengecek yang pertama. Febrianto. Siap, Net. Fredrik Lemus. Siap. Muhammad Nasir. Siap. Muhammad Siti Kalam. Siap. Baik, saya kira semua hadir ya. Siap. Baik para taruna, untuk pagi hari ini kita akan belajar ya mata kuliah ilmu pelayaran datar. Adapun capaian pembelajaran kita pada mata kuliah ini yaitu mampu mengoperasikan dan merawat peralatan navigasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip ilmu pelayaran datar dan pelayaran astronomi. Jadi untuk menentukan posisi kapal dengan akurat dalam operasi penangkapan ikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk capaian mata kuliah yang harus kalian miliki yaitu memiliki pengetahuan konsep dasar dan kaidah-kaidah ilmu pelayaran datar untuk dapat melayarkan kapal baik dengan kinerja individu maupun secara berkelompok. Baik, untuk mata kuliah ilmu pelayaran datar, apa Anda sudah tahu? Sudah pernah dengar? Jadi untuk semester ini Ner akan membawakan mata kuliah ilmu pelayaran datar. Yang pertama yang harus kalian kuasai yaitu mengenal peta nomor 1. Peta ini sangat berguna karena bisa untuk membaca semboyan-semboyan dan singkatan dalam peta laut. Kita harus
mengerti dengan peta nomor 1. Kemudian yang saya pegang di depan ini adalah peta laut atau peta apa ini? Kalian harus familiar dengan peta laut. Peta laut ini akan kita gunakan nanti dalam teori maupun praktek untuk mata kuliah ilmu pelayaran datar. Karena Anda adalah calon-calon nakoda. Amin. Jadi ini adalah namanya mikar jajar. Mikar jajar ini kita akan pakai selalu di praktek dalam mata kuliah ilmu pelayaran datar untuk menjaga peta. Karena seorang nakoda harus tahu, mempunyai kompetensi untuk menentukan lintang maupun bujur untuk koordinat. Dan setelah kita masuk ke materi berikut, nanti di pertemuan ke-3 sampai ke-6, kita akan belajar juga bagaimana menggunakan penjara celah. Ini adalah alat penjara celah akan kami bawakan nanti dalam proses praktek. Tempatnya ada di atas kapal di rumah pedoman. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dasar-dasar dari ilmu pelayaran datar. Jadi perhatian ya, dari ilmu pelayaran ini yaitu suatu pengetahuan yang mengajarkan cara untuk melayarkan sebuah kapal dari satu tempat ke tempat yang lain yang aman, ekonomis, efisien dan terkendali sampai tujuan. Ini harus kalian hafal ya, harus kalian paham. Karena ini adalah dasar dari ilmu pelayaran datar. Ilmu pelayaran datar ini memiliki cara melayarkan kapal dari tempat ke ekonomis yang jelaskan tadi. Kemudian secara garis besar ilmu pelayaran datar ini dibagi dua ya. Satu, ilmu pelayaran datar menggunakan benda-benda bumi. Jadi benda-benda bumi itu benda-benda yang kita lihat secara visual ya. Benda bumi yang kita gunakan dalam ilmu pelayaran datar untuk menentukan posisi kapal. Dan sebagai pedoman apabila kita membawa kapal dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan juga ada ilmu pelayaran astronomi. Ini mata kuliah berikut lanjutan yang harus kalian pahami. Karena ini menggunakan benda-benda angkasa. Itu bedanya ilmu pelayaran datar dan ilmu pelayaran astronomi. Kalau astronomi itu menggunakan benda angkasa yaitu matahari, bulan dan bintang. Maksud dan tujuan ilmu pelayaran ada dua ya. Menentukan tempat di mana kapal berada di bumi dan mencari jalan di mana kapal dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kompas, sudah tahu kompas kan? Pasti Anda sudah familiar dengan kompas. Jadi kompas ini sangat alat bantu navigasi utama dalam pelayaran. Dengan alat ini seorang navigator dapat menentukan arah haluan. Di dalam peta laut ini ada namanya mawar pedoman yang akan kita belajar nanti di praktek. Baik, untuk menjadi seorang nakoda, kalian harus menguasai minimal pembagian mata angin. Pembagian mata angin ini kalian harus menguasai minimal di 8 surat, 8 arah mata angin. Saya kira ketua kelas yang kalian semua sudah tahu ya. Karena mata angin ini wajib dikuasai. Karena sebelum kita masuk ke pelayaran datar, benar menginstruksikan kalian wajib menghafal. Karena mata angin ini sangat pokok dalam kompas. Saya minta satu orang ketua kelas maju ke depan untuk menggambarkan 8 arah mata angin. Namanya saya. Jadi yang lain perhatian ya, karena 8 arah mata angin wajib kalian hafal sebagai dasar untuk menguasai mawar pedoman dan kompas ya, dalam peta laut. Baik, ini 8 mata angin ini telah lengkap ya, kita berikan applause. Jadi perhatian ya, untuk 8 arah mata angin utama ini, yang pertama sudutnya berapa derajat ini?
0 derajat atau 360 derajat. Timur laut berapa derajat? 45. Timur 90. Tenggara 135. Selatan 180. Barat daya 225 derajat. Barat 270 derajat. Barat laut 315 derajat. Ini wajib kalian hafal ya, karena Anda apabila praktek di PKL dan praktek di kapal latih, kalian harus familiar, harus wajib paham untuk menentukan arah-arah di bumi. Karena 8 arah mata angin ini menjadi menjadi pokok, karena kita akan masuk di mawar pedoman. Nah ini ada piring yang akan ada kalian di dalam soal, kita akan bahas. Di situ Anda akan menentukan variasi, deviasi, dan sengir. Kemudian, nah ini ada 8 surat ya, 8 surat yang NER tadi telah jelaskan dan dibantu oleh ketua kelas. 8 surat dari mawar pedoman. Kita harus menguasai bentuk bumi. Nah, di dalam katulistiwa, di dalam bumi ini ada namanya derajat, ada namanya jajar. Yang K sampai itu adalah katulistiwa. Ada jajar, ada derajat. Jajar ini yang membagi sudut, sehingga 0 derajatnya kita berada di mana kalau di bumi ini? 0 derajat itu berada di sini, berada di Greenwich 0 derajat. Jadi dia akan membentang sampai berapa derajat keliling bumi? 360. Jadi 180 ke barat dan 180 ke timur. Kalau jajar yang membagi, baik untuk jajarnya lingkaran-lingkaran kecil yang sejajar dengan katulistiwa. Dia akan membagi utara dan selatan dari bumi. Jadi ke utara sampai 90 derajat, ke selatan sampai 90 derajat. Baik kutub utara maupun kutub selatan. Kemudian ini tadi derajat ya. Kalau derajat ini dia akan membagi dari Greenwich ya. Greenwich mengelilingi ke barat maupun ke timur. Yang berikut yang kalian harus paham yaitu 1 mil laut. Ada yang tahu 1 mil laut? Satu kelas. 1 mil laut berapa mil? 1 mil laut berapa kilometer? Ada yang tahu Nasrin? 1 mil laut? Ya silakan nanti Bapak. Berdiri. Ingat 1 mil laut sama dengan 1.852 meter. Baik, kita berikan close. Jadi dalam 1 mil laut itu 1.852 meter. Kalau dalam kilometer 1,852 meter. 1, karena di laut ini kecepatan kapal itu dalam knot. Knot itu satuannya mil per jam. Bukan satuan kilometer ya, tapi mil per jam karena di laut. Baik, lanjut. Itu pada hari ini yaitu arah-arah acuan dipakai dalam navigasi. Di dalam arah acuan utara itu dalam ilmu pelayaran datar ada 3 ya. Utara sejati, utara magnet, dan utara pengalaman. Variasi adalah sudut yang diukur antara utara sejati dan utara magnet. Jadi ya, variasi itu utara sejati dan utara magnet. Itu dinamakan dengan variasi. Sudut yang dibentuk antara utara angin. Sebelumnya
Kemudian kita harus mengenal di mana variasi itu ada di bumi. Jadi variasi itu, nilai variasi akan kita dapatkan di dalam apa? Ini, di dalam peta laut. Kemudian ada namanya peta variasi. Kalau peta variasi biasa kapal berkroston ke atas 100 GT ke atas atau 80 itu ada. Kalau di kapal asing kita ada hanya peta laut. Kemudian ada buku kepanduan bahari. Nah, kita bisa menilai atau melihat nilai variasi di buku kepanduan bahari. Jadi untuk nilai variasi ini untuk di bumi sangat dipengaruhi oleh lokasi. Jadi Anda berada di lokasi mana? Berada di lintang utara atau berada di lintang selatan? Berada di barat atau berada di timur untuk wujud. Jadi baik perhatian, kita lihat di slide ini ada perubahan tahunan variasi yang dinyatakan dengan cara. Ini soalnya. Jadi soal ini kita bisa mengerti, kita bisa paham apabila kita mengerjakan. Yang pertama, variasi yang ada dalam peta yaitu yang diselidiki pada tahun 2015. Pada pedoman dalam peta laut, peta ditulis variasi 3 derajat barat. Perubahan tahunannya 6 menit timur. Berapa variasi tahun 2025 tahun ini? Jadi yang pertama kita kerjakan yaitu kita menghitung antara tahun 2015 sampai 2025 itu berapa tahun? 2015 ke 2025 10 tahun. Yang kedua kita lihat di soalnya, di sini ada 3 derajat barat ya. Jadi variasi 3 derajat diketahui 3 derajat barat ya. Diketahui ya ini 3 derajat barat. Kemudian perubahan tahunan 6 menit timur. 6 menit timur. Kalau 10 tahun ini kita rubah ke dalam menit, yaitu 10 kali 60. 10 kali 6 ya? 60 menit. 60 menit itu berapa derajat? 1 derajat. Dalam keterangan soal itu 1 derajat timur. Baik, kita dapat dengan rumus. Jadi baik untuk penyelesaian dari soal ini, soal variasi. Jadi kita perhatikan 3 derajat barat. 3 derajat barat ditambah 1 derajat timur. 3 derajat barat tambah 1 derajat timur. Kita lihat pada slide, yaitu 2 derajat barat hasilnya. Kenapa 2 derajat barat? Karena 3 derajat barat ini minus ya. Min 3 tambah 1. Hasilnya adalah min 2. Karena min 2 ini sama dengan 2 derajat barat. Bisa paham ini? Jadi Anda akan paham setelah ini. Miner akan kasih soal, ada 5 soal untuk kalian kerjakan bersama kelompok. Karena soal ini akan keluar nanti di ujian sertifikasi Ankapin untuk mata kuliah ilmu pelayaran data. Ini dasarnya, bagaimana cara menentukan variasi sebelum kita masuk ke dalam peta. Habis dari peta kita lanjut ke praktek pada pertemuan berikut. Baik, bagaimana semua, masih semangat? Siap! Semangat pagi? Pagi! Jadi ini senang ya, karena kalian paham. Dan kita akan lanjut berikut di praktek. Karena pada dasarnya untuk mata kuliah ilmu pelayaran data ini ada 2 SKS praktek yang kita akan banyak di kapal. Ada yang bertanya lagi? Tidak? Siap. Baik para taruna, demikian materi perkuliahan pada hari ini. Kita akan jumpa di pertemuan berikut dan kita akan praktek. Diharapkan berikut kita memakai baju teaching ya. Semua hadir, kita akan mengaplikasikan teori yang Miner sampaikan untuk bagaimana menentukan variasi deviasi pada peta
pada peta laut. Kemudian kita akan belajar bagaimana memakai penjerah celah di kompas ya. Itu yang akan kita belajar nanti. Pada hari ini saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya, tetap semangat. Nanti di jam berikut ada dosen lain yang akan masuk. Baik, terima kasih, selamat siang. Siap. Nah, jadi perhatiannya ini orang berada di suar hijau, pelampung suar warna hijau. Itu tandanya kalau kita mau masuk kasih sebelah kanan. Ambil kiri, tikar kiri banyak. Tikar kiri. Kiri. Jangan kanan, Andre. Kiri. Tikar kiri ya. Kanan aku apa nih? Tambah. Baru gas. Ya. Tambah kiri. Kiri tambah. Terus tikar kiri. Sana. Gentle kuat. Tikar kiri. Terus. Sudah. Baru balas. Balas semua. Tikar. Nah, perhatikan ada perahu. Perhatikan ada perahu. Ada perahu. Balas. Tambah kiri. Iya. Gas tetap putar juga. Gas putar. Nah, baru tambah kiri. Tambah kiri. Oke. Pertahankan haluan. Haluan trikora. Dapat lihat trikora? Haluan trikora. Ya, balas. Balas kanan. Oke. Nah, kalau mau hitungin namanya. Nah, sudah. Baik, demikian deskripsi singkat proses pembelajaran di kelas dan praktek di Kapalati mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu pelayaran datar. Semoga video saya menjadi deskripsi mengenai bidang pengajaran yang telah saya lakukan, khususnya pada mata kuliah ilmu pelayaran datar di Prodi D3 Teknik Penangkapan Ikan Politeknik AP Bitung. Saya menyampaikan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen 2025, khususnya Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Politeknik KP Bitung, Prodi Teknik Penangkapan Ikan, dan Sivitas Akademik. Apabila ada salah dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.